Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap OTW mau ke Alas Purwo. Sambung doa ya, terus paling selamat. Amin. Mie pola oleh telur jin. Telur jin ternak apa? Mau diternak dari Budun kan terocah. Masa kita bermalam di rumah teman kita di Banyuwangi, guys. Jadi kita bermalam di Banyuwangi di Kecamatan Genteng. Persiapan pagi mau menuju ke Alas Purwo. Oh gitu ya. Umur 40 tahun lebih. Jadi harus kurangi makan makanan yang Manis. mengandung gula banyak. Termasuk karbohidrat ya, karbohidrat ya. Iya. Oh, ini Biar pendapat kita tetap strong. pendapat ya Ketua DPC PTGN Banyuwangi. Kita sambil menunggu teman yang lainnya karena kita ada 2 mobil yang mau berangkat ke Alas Purwo. Semuanya 8 orang, guys. Kita sekarang sudah menuju ke Alas Purwo di jam 8.30. Jadi kita masih berada di posisi kita sekarang masih berada di jalan Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Kita di depan nanti mau ngambil ke arah kiri. Kalau ke kanan menuju ke Pulau Merah, lurus ke Pantai Gerajakan. Jadi kita nanti lurus. Oh, masih lurus ya? Oke, siap. Ternyata masih simpang di depan katanya, guys. Oke. Karena kita sekarang memakai 2 armada. Rombongan kita kali ini semuanya ada 4, 5, 6, 7, 8 orang, guys. Kita sekarang di mobil kecil ini penumpangnya 4 orang. Ini Mas Randan. Alhamdulillah perjalanan lebih nikmat dengan adanya hati. Jadi kita bisa omong-omongan. Mas Poderan dan Ustadz Marzuki. Betul. Kita bisa lebih enjoy, Mas Haris. Nggak terlalu bingung karena banyak simpang, apalagi masih baru pertama kali kita mau ke Alas Purwo ini kebingung gitu. Lanjut. Siap. Kita sekarang menuju ke arah kiri, guys. Jadi simpang yang dimaksud ini mungkin kalau lurus ke Pantai Gerajakan, kalau ke kanan ke Pantai Pulau Merah. Jadi karena tujuan kita menuju ke Alas Purwo, kita ngambil ke arah kiri. Insya Allah masih sekitar 40 kilo lagi baru sampai ke pintu gerbang. Kecamatan apa, Mas Haris? Ini masuk Kecamatan Bangurjo. Berarti kecamatan paling ujung timur dan selatan, G? Masih belum. Jadi habis ini kita nyampe ke Alas Jati. Setelah itu Tegal Delimo paling ujung. Kalau yang paling ujung Tegal Delimo sudah dekat sama kawasan Alas Purwo. Oke, lanjut. Kita break sejenak, ngisi Kampung Tengah dulu, guys. Rombongan kita. Ini juru kuncinya. Sudah ngisi Kampung Tengah? Belum ya? Oh, sudah. Oke, guys. Lanjut dulu. Bismillah. Kira-kira berapa
kilo lagi Mas Haris? Sekitar 1 kilo lagi. sekitar 1 kilo. Sampai ke kawasan. Berarti sudah masuk ke lahan-lahan kosong ini ya? Iya. Masuk hutan-hutan. Tinggal ngomong. Biar tambah cepat dia makannya. Ngebut lagi ya. Habis sarapan guys. Kita sekarang akan lanjut sekitar 1 kilo lagi katanya. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah mulai masuk ke Hutan Jati. hutan apa ya? Ya hutan lindung Alas Purwo, Taman Nasional Hutan Lindung Alas Purwo. Jadi ini kita baru mulai masuk. Oke guys, kayaknya jalannya ini agak parah, jadi kita nggak bisa ngebut. Nah, melewati kampung terakhir nih guys, kampung terakhir. Setelah ini kita masuk ke areal hutan yang seutuhnya. Dan Kemendani. Oke. Itu salah satu pendekar yang ingin mengobrak-abrik hutan Meru Betiri. Ada salah arah sedikit. Ternyata orang yang kita ikuti juga bingung guys. Ini salah jalur. Salah jalur. Masuk ini sudahnya. Ini sudah dianggap udah masuk, ternyata salah jalur. Ini aneh ini. Biasanya sering datang ke Alas Purwo kok bisa bingung, ini lucu ini. Gitu begitu. Oh, jadi biasanya enak aja masuk ke sana itu ya, nggak pernah bingung gitu ya Mas Haris? Atau mungkin kita bawa para pendekar ini? Iya, karena saking banyaknya jalan ini mungkin ini para pendekar ini. Atau mungkin sama dedemitnya itu ditolak guys, Mas Haris, ditolak gitu. Atau dipersulit karena kelihatan ini yang mau datang sekarang ini bukan orang-orang sembarangan ini katanya, mungkin kayak gitu. Ini para pendekar takut diobrak-abrik mungkin, Mas Haris, mungkin. Ahli semua ini. Kurang tahu juga ini. Kita tujuannya kan baik ya. Oke. Ya, yang jelas kita mau bersilaturahim dengan alam semesta, Mas Rohim, beserta isinya gitu ya. Oke, siap-siap mundur. Suruh balik nanti tuh Guys, salah arah. Jadi kita balik arah. Ini Pak, banyak Pak lorong. Oke, nah. Jadi ternyata juru kunci orang-orang yang sudah biasa keluar masuk hutan Alas Purwo ternyata masih kebingungan ini. Entah ada apa ini, kok aneh. Karena mereka ini sudah biasa keluar masuk Alas Purwo, baru sekarang ini bingungan. Nah itu guys, ini salah satu kejadian mistis ini, gitu. Atau mungkin karena sekarang ini yang hadir, yang mau masuk Alas Purwo ini para ahli ini. Gitu. Jadi ya santai aja sambil kita menikmati pemandangan yang ada di sekitaran hutan Meru Betiri, hutan Alas Purwo. Karena ini sebenarnya sudah masuk areal Taman Nasional Alas Purwo sebenarnya. Cuman jalur masuk yang menuju ke tengah hutan itu kita masih belum ketemu. Kita yang ikut saja, guys. Gila pada Candi Purwo masuk ke sana. Ini kita sudah mulai masuk guys. Gila Insyaallah. Nah, nikah. Ini sebener nikah. Karcis nih kan. Oke, alhamdulillah Pak Ketum. Ini jalurnya sudah pasti yakin. Gila simbangan kan tuh paling gila. Oh, di sini bayar nggih, kontribusi nggih. Bayar Kan tebus
bos kan tuh. Distribusi. Oh, simpangan. bayar ini. karcis Iya. ya. Oke. Istirahat sejenak karena ada teman yang masih mau belanja, entah belanja apa itu, wangi-wangi katanya, mungkin ngaruh. Yang bener ini nih barusan habis makan kita belok kanan itu tadi barusan salah itu Mas Nur itu tadi yang keliru. Itu kan adiknya bagus itu. Marah-marah bagus. Wih Nur, kita itu sering ke Alas Purwo kok masih salah jalan. Malu kita sama tamu katanya. Makanya tadi itu Mas Haris, saya jalurnya kok aneh gitu, karena saya kan sering ngelihat konten orang yang masuk Alas Purwo, beda alamnya nggak kayak gitu Mas Haris. Oke, siap-siap lanjut. Wah, camilan nggih, matur suwun. Jadi semua siap-siap merupakan proses Mas Haris, proses suatu pengalaman yang kita manfaatkan, ya tentunya sangat berharga gitu Mas Haris. Jadi ini katanya nyampe ke depan itu kita akan singgah ke situs, entah mungkin itu merupakan sudah apa ya, merupakan adat kalau misalkan kita mau masuk ke Alas Purwo kita harus singgah gitu katanya. Oke, lanjut. Bismillah. Sebetulnya kan Sodi. Tuh kan. Ini guys, pintu masuk ke Alas Purwo yang merupakan masih hutan jati. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, siap. Kita sekarang sudah sampai ke pintu gerbang Alas Purwo guys. Alhamdulillah. Kita bayar nggih? Oh, itu kok ada patung kayak gitu ya? Di depan. Kita bayarnya di depan. Oke, siap. Sip, maafan ke wah sini ke. Kita mainin kebun. Oh. Ini guys, kita sekarang sudah masuk ke pintu Alas Purwo. Oh nggih. Parkir kae pun ada. Kita parkir di sini. Di sini. Oke. Ternyata ini banyak guys mobil yang antri mau masuk ke Alas Purwo. Jadi semua pengunjung yang mau masuk ke Alas Purwo itu kita perlu ini guys. Jadi kalau ke arah sana itu masuk ke pantai. Priwet. Ini tempat penguburan, ini. Ini orang yang rumah saya priwet. Apa priwet? Foto-foto kabin itu. Foto kami. Oh, Kita foto kami. di sini situs kawitan katanya. Oke, pokoknya kita ngikut. Jangan sampai ada yang ketinggalan tempat-tempat yang ada situsnya Mas Aris. Sekarang kita mau mendatangi entah ini apa ini. Banyak ukiran-ukiran.
atau bangunan-bangunan seperti candi. Kita sekarang mau mendatangi situs ini guys. Entah ini baru dibangun atau sudah peninggalan dari zaman dahulu. Cuman kalau dilihat dari batunya ini kayaknya baru dibangun guys. Tidak ada apa-apa, cuman bangunan saja guys. Aneh. Jadi setelah kita ngelihat aktivitas kebanyakan orang yang masuk ke areal Alas Purwo, itu aktivitasnya sepertinya aktivitas spiritual kejawen guys. Jadi sebenarnya kejawen itu bukan Islam, bukan Muslim. Nggak ada ajaran Islam itu melakukan aktivitas seperti orang Hindu atau Buddha. Jadi itu adalah aktivitas orang-orang Jawen yang nyari bisa jadi mungkin nyari pesugihan atau mungkin mencari ilmu-ilmu mistik. Ini sudah masuk guys ke tengah hutan Alas Purwo. Tikungan setan katanya nih. Gigi 2. Mungkin sering terjadi kecelakaan mungkin. Ternyata ini sudah ujung kayaknya guys. Tempat parkir roda 4. Banyak segi soki senyare pegurun ke kanjam sih. Ternyata di tengah hutan ada villa-villa guys, atau tempat penginapan. Cuman monyetnya banyak ini. Oh, banyak banget. Itu di bawah juga banyak. Monyet semua itu guys. Oh, ya Allah. Wah, ternyata ini musola guys. Ternyata ada musolanya juga. Jadi bagi teman-teman yang muslim
yang mau eksplorasi, pengen tahu areal lokasi atau keadaan Alas Purwo secara detail, bisa dengan mudah. Kita misalkan mau melakukan sholat, karena WC kamar mandinya lumayan bagus, airnya banyak, jadi tidak khawatir nih guys. Nah, beliau ini kan Ustadz ini kan, iya Ustadz, insya Allah Siap Yai. Saya bermakmum di belakang Kiai. waduh, masya Allah. Jadi kita ini mau masuk ke hutan ya Mas Haris. Iya. Jadi kita itu hutannya tapi ada jalan ya, jalan Ada jalan. aman aja ya. Aman. Karena kita lupa nggak pakai sepatu. Tadi ada sepatu sandal tuh ada di mobil. Apa perlu kita ambil ya? Enggak ya? Bisa pakai sandal aja. Aman. Gitu ya. Nggak liar. Gendong. Iya. Jadi ternyata monyetnya yang nggak terlalu takut terhadap pengunjung guys. Mungkin sudah kadung biasanya, karena sudah terlalu biasanya banyak orang pengunjung ke sini dan semua pengunjung nggak mengganggu. Jadi akhirnya monyetnya pun agak jinak. Kita istirahat sejenak sambil menunggu teman-teman yang masih ke toilet atau ke WC. Jadi kita sambil mengeksplorasi daerah yang ada di sekitar villa ini kayaknya, tempat keamanan. Jadi kita melihat pantai. Kita jalan-jalan melihat pantai guys. Jadi ini pantai sebelah barat Alas Purwo. Ternyata di sini banyak orang guys. Ini guys, banyak orang nyantai. Jadi Alas Purwo ini sebenarnya taman wisata nasional yang kesannya seakan-akan hanya tempat orang yang mengasah spiritual atau mistis. Ternyata tidak. Di sini banyak orang yang memang khusus jalan-jalan menikmati pemandangan guys. Natural banget. Jadi pantai yang ada di sebelah barat di Alas Purwo ternyata pemandangannya bagus banget, masih alami banget. Ini guys, banyak monyet berkeliaran. Itu ke arah kiri. Apaan ki? Ujung pantai. Ki? Saya mau nyoba nyebrang ini. Ini bukan dibangun guys. Nah,
Jadi berbentuk secara alami ini guys. Kita nyoba nyebrang. Ternyata banyak orang yang melakukan sesembahan guys, kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan ritual Jawa guys. Masya Allah. Kita akan lanjut masuk ke tengah hutan guys. Kita lanjut mau masuk ke tengah hutan. Karena teman-teman sebagian para orang sudah masuk. Ya, kita lanjut mau masuk. Gila. Beda yang lemah. Monyet. Oleh nyetrum kan jatan. Tak oleh yang monoreng nyetrum ya oleh. Seperti ini guys, perwujudan alas Purwo. Jadi ada hutan bambu, ada hutan tropis, pohon-pohon besar lengkap. Jadi kita ini mau mendatangi gua, salah satu gua yang dikeramatkan oleh orang-orang sekitar atau oleh orang-orang yang punya keyakinan gua tersebut bisa memberikan kekuatan mistik. Jadi kita mau mendatangi ke sana. Kabarnya malahan Soekarno dulu pernah bertapa di situ kabarnya. Jadi sekarang kita menuju ke situ guys. Gua Alas Purwo. Iya, situ sekian tak ada pak. Kira lambat bisa menjadi nabi orang kafir orang ke masjid masa Islam. Dia orang masjid pas hari nak kembali masjid. Aku kan kita ramai dengan orang nabi tak betul. Kan tak sekarang kita jiran tak tahu tak. Ini lah ni kita. Jiran nak kembali masjid. Aku pun jiran kembali masjid. Ini tak tahu.
Sudah emang yang tak tahu. Jadi berindu tak ning ngongguan tak ning sekedar konten tak ngerti ning TikTok tuh. Orang ngalap dan pas paknya di bebega bayan. Ini tata cara kalau kita mau masuk ke dalam gua guys. Ada tata caranya. Jadi kita mau lanjut ke sana karena sebagian teman kita sudah mungkin sudah sampai. Kita belakangan, kita jalannya santai karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Bebatuan nih, tajam. Nggak akan mau nih. Jadi posisi kita sekarang sedang berada di pertengahan jalan menuju gua yang ada di Alas Purwo guys. Jadi sekitar mungkin tinggal setengah perjalanan karena katanya teman-teman sekitar 2 kilo, tapi jalan bebatuan kayak gini, naik turun. Ini termasuk kayu unik guys. Akarnya lanjut melebar, ini seperti ini. Batangnya nggak terlalu besar, tapi ya besar sih. Cuman akarnya aneh. Ini guys, banyak sesajen di sini guys. Jadi ini sumber mata air yang menyuplai ke areal penginapan yang ada di bawah. Cuman sayangnya banyak kayak gininya guys. Jadi pemandangan jadi kurang bersih, kurang bagus, kotor. Masya Allah. Ya, betul anak cucunya jangan basah. Jadi ini memang nggak ada hulunya ya, ini mentok gitu ya. Iya, Maksudnya sumber mata air ya. sumber mata air. Saya kira tadi di sini itu Ya ada hulunya gitu. Misalkan sok-sokan lagi ke depan gitu ya. Luar biasa ini. sumber air. Iya iya iya. Itu orang mau ngadakan ritual ya. Kayaknya mau ngadakan ritual ya. Kira-kira itu dari umat kita Islam atau lain? Kurang tahu juga itu saya. Kurang tahu juga ya. Ya kalau misalkan dari umat kita orang Islam melakukan hal seperti itu sebenarnya sih ada sedikit aneh gitu. Aneh ya. Iya iya aneh. Cuman kita menghormati orang lah. Ya kita harus menghormati aktivitas orang, apa yang mereka yakini. Terutama kalau memang seperti kejawen itu kan memang keyakinan mereka gitu kan. Iya. Cuman memang aneh ini sih. Aneh-anehnya ya sumber mata air bisa besar seperti itu. Coba saya lihat depannya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, memang nggak ada. Jadi memang paling ini buntoh, istilahnya itu buntoh. Ini sudah mentok. Ini luar biasa, sangat besar airnya. Nah ini mungkin kegiatan orang Kejawen atau mungkin agama selain Islam. Kalau orang Islam ya sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan kalau misalkan mengadakan ritual-ritual seperti itu.
Bismillah. Yuk. Alhamdulillah. Kita akan mau memasuki gua guys, yang ada di Alas Purwo. Foto belum. Jadi guanya ada di atas. Ini salah satu gua yang sangat dikeramatkan oleh orang yang punya keyakinan tempat ini merupakan tempat keramat gitu guys. Jadi sebenarnya tempat keramat itu yang paling utama yaitu ada dua di dunia ini, Masjidil Haram dan ada tiga, Masjidil Aqsa dan Madinah, Masjid Madinah. Jadi saya ingin membuktikan guys bahwa ini adalah alam ciptaan Allah seperti alam yang kita tempati di rumah. Jadi tidak usah terlalu berlebihan karena akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, akan merusak isi keyakinan dan keimanan kita itu. Kepada seluruh penunggu Dedemek, bangsa jin, setan, raja setan, ini saya dan teman-teman manusia ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu minggirlah, pergilah, jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Bismillah. Allahu Akbar. Di situ. Ya tipis mas. Oksigennya. Iya. Oh ini penjaga pohon itu. Itu duduk berdoa. Penjaga pohon Mas. Gowo. 3 gowo. Ya, teguh Kak.
Alhamdulillah saya sekarang berada di depan Gua Istana. Diwawancarain. Nah, soalnya Dan kebetulan ini kita bersama teman yang pernah 4 tahun melanglang buana berada di Alas Purwo di sini. Baiklah, kami akan banyak mau bertanya ini Mas. Gimana kita sampean siap menceritakan hal-hal yang belum kami ketahui? Gimana, siap? Apa? Ya, tentang Alas Purwo ini termasuk Gua Istana ini. Bahwa Soekarno pernah di sini dulu ya. Iya, memang Bapak Presiden pertama kali di sini. Pak Karno Oke. pertapa di sini. Namanya disebut Gua Istana itu terkenalnya karena Pak Karno pernah bertapa di Gua Istana sini. Iya. Masa mudanya sampai masa selama dia menjadi presiden dia sering ke sini. Pernah ke sini ya. Pernah ke sini semua. Cuman kalau dulu zaman Soekarno ini kan jalan masuk ke sini ini kan susah. susah. Masih belum ada jalan. Itu gimana itu? Kalau Jalannya ya sebagian sejarah jalan menceritakan itu setapak. jalan Iya. setapak ya. Jalan setapak, bambunya masih Parah sulit, banget. sulit. Masuk sini sulit. Masuk ke sini dulu sulit. Itulah. Kalau sekarang kan sudah dipasang tangga. Motor kita jalan aja sulit gitu loh. Iya. Zaman Presiden Pak. Kalau begitu kenapa kok nggak di apa ya, biar nggak terlalu jauh, karena saya rasa tadi itu kan dari tempat penginapan atau tempat terakhir kita parkir mobil itu jalan menuju ke sini itu lumayan agak susah. Kenapa kok nggak diajukan sekalian lalu jam parkir bisa misalkan di bawah Ini, sini. Itu saya sangat merekomendasikan Kenapa pada itu. tidak dibangun jalan? Iya. Karena Ya, gimana alasannya, Mas? alasannya ya karena tempat-tempat situs atau tempat-tempat yang disakralkan itu kalau jalannya dienakkan, karena masyarakat sekarang, orang sekarang bukan menjadikan masyarakat kebanyakan tidak punya etika, Iya. tidak bisa menjaga sejarah. Iya. Gitu loh. Jadi yang diutamakan itu sebenarnya nilai sejarahnya ya. Nilai sejarah Dan nilai apa ya istilahnya ini kealamiannya. Jadi karena kalau memang sudah dibangun bangunan-bangunan modern misalkan itu memang suasana sudah bisa jadi berubah. berubah. Iya, betul. Sebenarnya Alas Purwo ini sebenarnya bukan tempatnya. Alas yang sebenarnya itu di diri kita. Kan gitu. Berapa tahun sampai di sini? 4 tahun Mengabdi saya. di sini? 4 tahun saya. 4 tahun ya. Selama 4 tahun itu apa aja yang kegiatan sampean yang rutin tiap harinya itu? Ya mungkin hanya satu untuk membersihkan diri, gitu. Iya. Untuk mendekatkan diri pada Sang Khole, Sang Kuasa, seperti itu. Intinya hanya di sini hanya untuk mencari perdamaian, kedamaian, menyatu dengan alam. Iya. Yang datang ke sini ini rata-rata orang itu karena banyak apa ya tempat-tempat yang dianggap keramat itu kadang-kadang orang mencari pesugihan, terus mencari apa ya jodoh. Kalau yang datang ke sini ini rata-rata orang itu mencari apa ya? Mencari ketenangan atau spiritual atau gimana? Ya, kalau dulu orang di sini itu tidak mencari pesugihan, tidak mencari jodoh. Tapi yang dicari itu adalah ketenangan di sini. Iya. Mencari jati diri gitu ya. Mencari jati diri. Tapi banyak orang sekarang itu kan menyalahgunakan. Di sini mencari pesugihan, mencari jodoh, kan gitu. Iya. Sebenarnya kita itu mencari pesugihan itu banyak yang salah loh ya. Iya. Ngapain cari pesugihan? Ibaratnya saya ini ibaratnya ya, saya mohon maaf ya, ibaratnya saya ini sang kuasa. Terus orang-orang itu datang sama saya minta harta. Kamu itu goblok, kamu tak kasih tak untuk apa? Kamu tak kasih mata untuk apa? Kasih Kamu tak tangan. tangan untuk apa? Kamu tak kasih otak untuk berpikir. Apakah saya membuat alam semesta ini kurang luas? Isinya apa masih kurang? Kok kamu masih minta sama saya? Seharusnya yang kamu minta sama saya hanya satu. Taubat, karena kamu sering menyakiti apa yang saya ciptakan. Oh, itu sangat apa ya? Masuk akal. Gimana Mas Haris? Masuk akal ya? Iya. Sangat masuk akal. Jadi sebenarnya alat yang dikasih Allah, yang dikasih Tuhan pencipta alam semesta ini, alat yang ada di tubuh kita ini sudah
lengkap Iya. banget ya. Kava sudah cukup. Iya. Nah, disebut kava binapsikal yaumal kiamah nasibah. Kava cukup binapsikal yaumal kiamah nasibah itu artinya itu cukup kelawan dunia akhirat kan gitu. Kenapa kita mencari pesugihan, cari ke sana. Cukup diri kita bekti sama orang tua, kita kerja yakin ridho bil walidain. Gusti Allah bakal ngeridhoni lek orang tua kita itu meridhoi kan gitu. Tapi kalau kita itu berani sama orang tua, kita berkhianat menyakiti orang tua, jangan harap kita mendapatkan ridho sama Sangat Allah. tepat dan sangat betul sekali itu. Jadi kita itu teman-teman, kita ngobrol di depan gua istana yang ada di Alas Purwo. Jadi kenapa ini dikasih nama gua istana, kata masnya ini karena semua presiden Semua presiden Iya. Republik Republik Indonesia pernah ke sini gitu ya. di sini semua. Iya, oke. Terima kasih atas penyampaiannya yang cukup memberikan suatu pencerahan terhadap kami yang masih belum tahu atau baru kali ini kita pernah ke sini gitu kan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Liban Surabaya iki. Kerja temen Jawa to sampean, Jawa Banyuwangi. Nggih. Terus pundi Surabaya napa Bali? Bali. Bali pundi? Tegalan. Oh, Tegalan. Nembe sampean ambil itu airnya. Itu loh nanti tangan dia. Itu loh kamu ambil gak apa-apa itu. Tobat itu. Itu air mineral. Wah, tas nyampe Pak, jenengan Pak. Nggih. Jadi pondok sesepuh nganjuk niku kang niku putrane sepuh sing lahir. Lu pernah parane sini mau berempat. Gak mau pulang. Saya supirnya enggak ada. Iya. Ini ndaknya. Kita sholat di parkiran sana tadi kah? Oke, siap. Iya. Dari Jember. Daerah sini Sempu. juga. Nggih. Saya Jakarta. Oh, jauh ya, Jakarta ya. Lebih jauh lagi. Iya, Jakarta dia. Masa. Jakarta mana Ibu? Jakarta Selatan. Ini sama ini Jakarta ini. Tapi saya orang Jawa. Ini sudah berapa hari sampai di sini? Lalu kemarin Berarti ke Bali ya, keliling ya. nonton sebelang. Oh iya. Habis nonton sebelang terus ke sini. Nah, gitu banget. Terus. Jauh ya. Dari Jakarta. Iya. Ini kalau dilihat dari logatnya sampai Jakarta juga. Dengan ke atas loh tadi. Sudah. Lo sampai nggak ke sana? Udah lah orang bakso saji dan itu enggak apa-apa. Oh, ke sana dulu tadi ya sampean, baru mandi. Oh, gitu. Nggih. Hati-hati di jalan. Nggih, monggo, Bu. Masa. Nggih, monggo. Gimana menurut sampean? Dia ternyata yang bawa sesaji tadi. Iya. Tapi siapa itu? Iya, Dari kalangan orang apa ya? entah. Jadi sampean nggak ke sana, Bu?
Oh, sudah tadi saya bawa saji. Saya enggak katanya. Padahal saya bawa. Padahal saya bawa. Belum ya? Oh, iya. Oke guys, kita mau sholat dulu guys. Agar supaya kita di perjalanan jadi lebih nyantai. Ini musola ada di atas. Di bawah tempat istirahat. Jadi bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Alas Purwo, jangan khawatir kalau cuma untuk tempat tidur ada. Seperti ini keadaannya. Jadi bawa selimut, bawa kasur boleh, bawa tikar boleh. Yang penting tidak mengotori tempat, langsung ditaruh di sini, tidur bersama-sama rame-rame. Boleh guys. Oke, mau ngambil wudhu dulu. Siap? Siap. Ini bagaimana Mas Haris setelah kita menelusuri Alas Purwo, bahkan kita tadi sudah istilah mengeksplorasi Gua Istana. Kesannya gimana? Setelah kedua kalinya jenengan nyampe ke situ, apakah ada perubahan atau suasananya bagaimana? Suasana, alam, situasi itu tidak ada perubahan saya rasa. Tetap kita untuk menuju jalan Gua Istana itu lewat di bawah bambu-bambu itu, terus kemudian ada jalan naik perbaruan. Sebelum kita naik ke itu Gua Istana, ternyata jalannya masih tetap seperti dulu ya? Iya, jalannya masih tetap seperti dulu. Bau aroma Mistiknya? Ya, bau mistik dupa yang sangat kuat. dan bisa memerindingkan ini bulu kudu saya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman atau pemirsa mau berkunjung ke Alas Purwo, kalau bisa tidak direkomendasikan bawa anak-anak kecil ya. Iya, kasihan. Karena Kasihan, anak kecil sangat rentan sekali untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Iya. Sempat juga ketemu tadi sama orang Jakarta. Dari Jakarta ya. Dan di situ dia melakukan ritual khusus, tidak tahu ya ritual apa itu. Iya. Khusus. Oke. Terima kasih Mas Haris Oke. atas kesempatannya dan waktunya sudah mengantar kami bersama teman-teman bisa memandu sampai dari awal sampai akhir sampai selesai. Kita mau istirahat. Sebenarnya masih belum selesai sih. Kita masih mau sholat dan pulang. Ya, Kira-kira sekitar 50 km nggih baru sampai ke rumah. sampai rumah. Mudah-mudahan kita semua yang yang telah bersama kita 8 orang diberikan keselamatan, kesehatan, tambah umur panjang yang barokah, murah rezeki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada takut-takutnya monyet ini. Kondisi musola yang ada di Alas Purwo. Jadi ini seperti ini, bagus, unik dan tinggi banget. Jadi jangan khawatir kalau cuman tempat sholat, tempat istirahat, tempat wudhu. Putra putri itu tempatnya dilainkan. Itu putri, ini putra guys. Masuk ke dalam. Oke. Tak nyangka di dalam Alas Purwo dengan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sedang makan siang menjelang sore di Alas Purwo. Di Alas Purwo ini guys, makan ini. Alhamdulillah yang kita masak ini dari kemarin sore sampai sekarang masih bagus, masih awet, enggak ada rasa-rasa basi. Berkah. Sehat. Ya, kita siap-siap mau pulang. Kayaknya teman-teman sudah kecapean semua ini. Siapa kita? Pasanggerahan Triangulasi. Apa maksudnya? Oh, tempat buat kebun ya. Kebun apa? Kira gambar. Tempat alam.
Ini masih di hutan lindung Alas Purwo guys. Oh pakai ya, kita mau masuk ke Taman Nasional Alas Purwo. Ini tempat tempat pelestarian hewan kayaknya, hewan alas. Ini areal villa guys, villa-villa tempat orang nyantai, karena di depan ini pantai. Ya lumayan bersih pantainya dan lumayan alami lokasinya. Nah, oke. Dilarang keras berenang. Berarti mungkin bahaya nih guys. Pantainya atau gelombangnya sangat bahaya mungkin. Nah, foto kok. Masya Allah, luar biasa pemandangannya. Bagus banget ya pemandangannya, sepi. Bagus banget ya pemandangannya ya. Pemandangannya bagus banget. Ada penampakan guys, orang menjaring ikan. Ini alami betul. Pantainya luas banget. Nah, mungkin
mungkin pantai yang kita keluar dari Alas Purwo itu daerah sana guys. Itu banyak bebatuannya. Nah ini guys. Jadi bagi teman-teman yang mau mendatangi pantai yang masih natural, pantai yang masih alami, pantai yang masih terjaga keasliannya, bersih, datanglah ke pantai sepanjang pantai yang ada di Alas Purwo guys. Tempatnya sepi, indah dan sangat sejuk. Pantainya luas banget, sangat luas pantainya guys. Insya Allah akan betah, bener, luar biasa. Sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mau nyepi, yang mau mencari ketenangan atau mencari keindahan yang masih alami. Datanglah ke pantai Alas Purwo yang berada di tepi pantai barat. Kalau tepi pantai timur kami belum pernah masih. Kalau tepi pantai baratnya luar biasa. Pantainya luas banget. Ini guys, luas, bersih, dan alamnya sangat alami. Kayaknya pancer guys. Jadi kalau musim hujan mungkin ini sungai, arah aliran sungai yang dari sungai-sungai yang ada di Alas Purwo mungkin guys. Cuman kalau malam mungkin air laut sampai ke sini. Ini erosi ini. Oke guys, saya penasaran, ternyata memang pancer guys. Kita balik lawan pencahayaan matahari. Sampai jumpa lagi. Kita sekarang mau OTW pulang. Go home.